Panggung sudah siap untuk final Piala Eropa 2024, saat Inggris dan Spanyol bersiap untuk bertarung dalam pertempuran bersejarah di Berlin. Olympia Stadion menjadi saksi laga yang melampaui sekadar pertandingan sepak bola, dengan Inggris yang sangat ingin mendapatkan penebusan dan Spanyol yang berusaha untuk mengukuhkan statusnya sebagai Raja Benua. 24 negara berhasil lolos ke ajang bergengsi ini. Dan setelah 3 minggu berjalan sepak bola yang memukau, 2 tim telah muncul dan akan berhadapan untuk memperebutkan mahkota Eropa. Para penggemar dari setiap penjuru dunia akan menjadi saksi menjelang pertarungan besar pada hari Minggu. Inggris menderita kepahitan ketika gelar Euro lepas dari genggaman mereka di kandang sendiri 4 tahun lalu, saat mereka dikalahkan oleh Italia melalui adu penalti yang menyakitkan. Meskipun memulai kampanye Euro 2024 mereka dengan lambat dan kurang meyakinkan, Gareth Southgate dan timnya berhasil lolos ke final Euro berturut-turut, dan sekali lagi harapan itu dalam jangkauan mereka. Bisa dibilang sebenarnya jalan mereka menuju final tidak sesulit dengan apa yang dihadapi lawan mereka yang akan datang, namun Inggris tampil kurang memuaskan, terutama di babak 16 besar melawan Slovakia. Mengingat bakat besar yang dimiliki Southgate, banyak yang mengharapkan Inggris akan mengalahkan lawan-lawan mereka dengan mudah, namun mereka seringkali berada di ambang eliminasi lebih sering daripada yang diperlukan. Mereka membutuhkan tendangan overhead dari Jude Bellingham untuk menyelamatkan muka mereka melawan Slovakia yang tangguh, sebelum Harry Kane mengakhiri pertandingan dengan sundulan di perpanjangan waktu. Mereka juga membutuhkan adu penalti untuk mengalahkan Swiss di perempat final setelah gol mengejutkan Bukayo Saka di menit ke-80 menyelamatkan hasil imbang 1-1, hanya 5 menit setelah Brel Embolo mematahkan hati para penggemar Inggris. Southgate tampaknya telah menetapkan sistem 3-4-2-1, setelah menerima banyak kritik atas penampilan Inggris dan timnya menunjukkan penampilan bagus mereka melawan Swiss. Namun, penampilan terbaik mereka di turnamen sejauh ini terjadi dalam kemenangan 2-1 atas Belanda di semifinal. Penalti kontroversial dari Harry Kane, dan gol terakhir dari Ollie Watkins membuat gol spektakuler Xavi Simons di menit ke-7 menjadi tidak berarti dan mengantarkan Inggris ke final. Dan hanya berjarak 90 menit lagi di hari Minggu nanti momentum penebusan dan trofi besar pertama dalam hampir 6 dekade. Mengingat Inggris telah bangkit dari ketertinggalan untuk memenangkan semua pertandingan knockout mereka sejauh ini, Dewi Fortuna mungkin sedang berpihak pada The Three Lions untuk membenahi rekor mereka setelah kekecewaan Euro 2020. Spanyol telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Jerman, dan akan berusaha menutup turnamen fenomenal ini dengan meraih mahkota kontinental. Spanyol dan Jerman berdiri sejajar sebagai Raja Euro yang tak terbantahkan, masing-masing telah mengangkat trofi 3 kali. Di bawah bimbingan Luis de la Fuente, La Roja melaju ke final Euro kelima mereka dan akan bertekad untuk memisahkan diri dari tuan rumah turnamen dengan gelar keempat yang mengukuhkan posisi mereka sebagai Raja Benua. Sementara lawan mereka pada hari Minggu, Inggris, mungkin menikmati jalan yang tampaknya lebih mudah menuju Berlin. Jalan Spanyol ke final terbilang lebih sulit. Juara Eropa 3 kali ini tergabung dalam grup neraka bersama pemegang gelar Italia, semifinalis Piala Dunia 2018 Kroasia, dan Albania. Meskipun menghadapi prospek yang menakutkan, Spanyol melewati fase pembukaan dengan catatan sempurna, mencetak 5 gol tanpa kebobolan. Mereka menghancurkan debutan Georgia di babak 16 besar, dan mengalahkan Jerman yang bisa dibilang tim terbaik kedua di Euro. Di perempat final mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengeliminasi juara dunia 2018 Prancis di semifinal. Perjalanan luar biasa Spanyol membuat mereka pantas mendapatkan beberapa penghargaan. Mereka menjadi tim pertama yang memenangkan setidaknya 6 pertandingan di Euro, dan negara pertama yang memenangkan 6 pertandingan berturut-turut di turnamen tersebut, tidak pernah meraih hasil seri. Mereka juga menjadi tim paling produktif dalam kompetisi dengan 13 gol. Tidak heran jika mereka diunggulkan untuk merebut gelar di Berlin. Menjadi negara pertama yang memenangkan Euro 4 kali bukanlah hal yang tidak pantas untuk Spanyol, mengingat penampilan luar biasa mereka di turnamen sejauh ini, terutama ketika tidak banyak yang mengharapkan mereka mencapai final. Panggung sudah siap untuk grand final yang penuh aksi yang akan membuat para penggemar di seluruh dunia tegang saat dua raksasa bertarung untuk supremasi dan kejayaan kontinental. Dani Carvajal dan Robin Lenormand diperkirakan akan kembali ke starting line-up untuk final hari Minggu, setelah absen di semifinal karena skorsing.
Spanyol sempat mengalami ketakutan cedera pada kapten mereka Morata, ketika seorang penjaga keamanan terpeleset dan menabrak lututnya selama perayaan pasca pertandingan. Namun, De La Fuente telah menyatakan optimisme bahwa Morata akan cukup fit untuk bermain di final, sehingga Spanyol tetap memiliki kondisi kesehatan yang baik kecuali untuk Pedri, yang mengalami cedera lutut saat melawan Jerman. Sistem 3-4-2-1 yang diimprovisasi oleh Southgate telah mengubah gaya bermain Inggris selama 2 putaran terakhir, dan dia akan berharap itu cukup untuk menggagalkan Spanyol di final. Luke Shaw telah mengatasi masalah cederanya dan akan berusaha untuk tampil, meskipun akan mengejutkan jika Southgate tidak menurunkan susunan pemain yang sama untuk laga sebesar ini. Ada peluang bagus bagi Watkins untuk menggantikan Kane di lini depan, mengingat penyerang Bayern Munchen tersebut belum berada di performa terbaiknya sepanjang turnamen meskipun mencetak 3 gol. Namun, kapten Inggris kemungkinan besar akan memimpin tim keluar dari terowongan di Berlin. Baik Spanyol maupun Inggris, mereka adalah tim yang diisi dengan pemain-pemain berbakat. Siapakah yang akan keluar sebagai Raja Eropa? Tulis prediksimu di kolom komentar.